Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita gunakan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau di antara kita yang sedang mendapatkan cobaan sakit, mudah-mudahan sakitnya menjadi ampunan dari kesalahannya, dan mudah-mudahan segera Allah sembuhkan penyakit tersebut dari kita semuanya. Amin. Kita akan memulai dulu dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa sekali waktu menjelang salat berjamaah di masjid, seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kapan terjadi hari kiamat, wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang tersebut menjawab, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak salat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mesti kita lakukan? Di antaranya adalah Rasulullah mengajarkan kita berbanyak sholawat dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau ajarkan. Kita akan menyampaikan tentang bagaimana keutamaan kita membaca sholawat. Rasulullah menyampaikan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyru khotayatin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali solawat kepadanya. Dihapuskannya darinya 10 kesalahan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasai. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentang betapa pentingnya kita membaca sholawat, sampai-sampai ada sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku memperbanyak sholawat untukmu. Berapa banyak aku bersolawat untukmu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesukamu. Lalu Ubay berkata lagi, aku berkata 1/4 untuk gunakan membaca sholawat. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, terserah, tetapi jika engkau tambah, maka itu lebih baik. Aku berkata 1/2. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, terserah,
Tetapi jika engkau tambah, maka itu lebih baik bagimu. Maka aku berkata lagi, kalau begitu 2/3 ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, terserah, jika engkau tambah, maka itu lebih baik bagimu. Lalu aku berkata, aku jadikan seluruh doaku adalah salawat untukmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika begitu salawat itu mencukupkan keinginanmu dunia dan akhirat, dan Allah akan mengampuni dosamu. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini contoh sahabat Rasulullah yang pernah bertanya kepada Rasulullah tentang membaca sholawat. Bertanya dengan seandainya membaca 1/4, setengah, sampai kemudian kalau dibaca sempurna, seluruhnya doanya adalah sholawat. Karena sholawat itu juga artinya doa. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, seandainya kita itu doanya 10 menit, maka 1/3-nya kita baca sholawat, kemudian yang lainnya kita berdoa untuk diri kita. Kalau separuh berarti separuh kita baca sholawat, separuh kita berdoa. Misal, ya Allah, saya ingin mendapatkan kesehatan, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, saya ingin mendapatkan agar engkau berikan kepadaku rezeki yang barokah, Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ini separuh-separuh. Tetapi kemudian seandainya 10 menit itu kita hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, maka Rasulullah menyampaikan dengan sabdanya, jika begitu salawat itu mencukupi keinginanmu dunia dan akhirat, dan Allah akan mengampuni dosamu. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bicara tentang sholawat, alangkah indahnya ketika kita membaca sholawat sambil kita merenungi, mentadaburi tentang bagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai, alangkah indahnya kalau kemudian dia tahu siapa orang yang dicintai tersebut, bagaimana fisiknya, bagaimana perjalanan hidupnya. Maka izinkanlah teman-teman semuanya, di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, saya akan menyampaikan materi sirah nabawiyah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Itu yang kita sampaikan untuk muqaddimah di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepadaku keistiqomahan untuk menyampaikan materi tentang sirah nabawiyah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.